Halo ayah bunda, kami teman manise, teman-teman manis yang akan menemani si kecil bahagia bermain bersama. Bagaimana kabar ayah bunda hari ini? Apakah sudah sempat menemani si kecil bermain? Atau malah sudah bergembira bersama? Bagaimanapun keadaannya, kami harap ayah bunda selalu memiliki perasaan yang senang dan bahagia ya saat menemani si kecil bermain. Sebenarnya, kenapa sih anak-anak perlu bermain? Ya, bermain adalah salah satu aktivitas menyenangkan dan dengan bermain, anak-anak dapat bebas bereksplorasi sehingga mereka bisa memahami mengenai berbagai hal yang menarik dan bermakna di sekitarnya. Teman Manise percaya bahwa setiap anak sejatinya adalah pembelajar dan setiap waktu memberikan kejutan yang menakjubkan. Harapan kami sangatlah sederhana. Semoga masa tumbuh kembang anak-anak bisa menorehkan ingatan-ingatan berharga saat kita membersamainya. Semoga anak-anak selalu bahagia dan semoga anak-anak selalu. Kami akan selalu mendukung ayah bunda dalam setiap cara dan langkah untuk membersamai si kecil. Terima kasih atas peran luar biasa ayah bunda dan mari bahagia bermain bersama teman manise. Halo ayah bunda, kami teman manise, teman-teman manis yang akan menemani si kecil bahagia bermain. Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sangat memberikan banyak ya nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Tentunya sangatlah kita nanti-nanti ya webinar tentang neuroparenting untuk anak laki-laki dan perempuan. Nah, salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan keturunannya. Semoga insya Allah kita semua di akhirat nanti kita bisa berkumpul kembali dan tergolong umatnya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya Mbak Ardania Rizka. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kurota Ayun. Saya biasa dipanggil Ayun. Insya Allah nanti akan menemani di sini untuk menjadi moderator atau MC pada kulab hari ini, pada webinar hari ini. Nah, boleh aku tanya, aku manggilnya enaknya siapa ya? Mbak Aku biasa Rizka, dipanggil Mbak Ika. Mbak Ika, oh ya udah. Nanti kita panggil dengan Mbak Ika. Nah, sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu tentunya ya sama Mbak Ika ya. Apakah terlihat ada share screen dari aku? Terlihat Terlihat. Kak. Terlihat ya. Alhamdulillah ini dia pembicara kita pada hari ini. Insya Allah tentunya sangatlah apa ya, eh, sangatlah sesuai begitu dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Beliau adalah ibu dari 4 anak, memiliki passion di bidang tumbuh kembang anak, dan sekarang lagi belajar mengenai ilmu gerak tubuh serta kesehatan holistik. Beliau lulusan S1 Psikologi UGM, seperti itu, dan tentunya banyak banget ya pengalaman beliau gitu ya, history learningnya gitu. Dari beliau pernah ikut
neuroparenting dan LCBI dengan Dr. Amir Zuhdi gitu. Terus sebagai talent mapping juga pernah belajar talent mapping basic juga. Terus pernah belajar juga intensive math work program dan brain based emotional skill, masya Allah. Pokoknya berhubungan sama neuroparenting banget ya. Terus brain based coaching, holistic healing, benar-benar yang kita apa ya ini ya gitu. Kita perlu pembelajari lagi gitu ya. Makanya teman Manise hari ini sangatlah senang sekali gitu ya, apresiasi banget bisa belajar gitu ya dengan Mbak Ika di sini. Semoga teman-teman juga apa ya mendapatkan inspirasi juga pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, boleh dong kita aku pengen tahu kabarnya bunda-bunda di sini. Boleh dong kasih emot emoticon ya, reaction kalau di sini reactionnya, apakah lagi senang, apakah lagi sedih, atau lagi apa nih, lagi pusing katanya. Boleh dong bikin apa namanya reaction-reactionnya di sini. Kalau aku alhamdulillah hari ini lagi bersemangat Iya, dan karena hari ini libur. dan pusing. Kayak ada yang lagi happy, ada yang ngasih apa nih trompet-trompet ya. Berarti insya Allah semua pada hari ini libur ya. Dan semoga apa nanti siapapun yang kepilih ya itu apa ya sangat amanah gitu ya terhadap bangsa kita, terhadap negara kita gitu ya. Jadi pokoknya insya Allah yang terbaik deh ya siapapun yang kepilih. Nah, tadi kita udah kenalan sama Mbak Ika. Mbak Ika, subhanallah sekali banyak banget pengalamannya ya di bidang apa namanya neuroparenting. Nah, kita langsung aja kali ya Mbak Ika, biar nggak kelamaan ya. Pasti semuanya pada seneng nih. Udah semangat banget tadi kan kita lihat emot-emotnya. Langsung aja Mbak Ika, mungkin Mbak Ika yang share screen atau gimana Mbak Ika? Kalau dari Mbak Ayun bisa share screen-nya. Udah dapat Oh, belum? Mbak Korin. dari Atau Mbak saya Korin aja. kali ya. Oke, oke, aku share ya. Mm-mm. Terima kasih Makasih Mbak Mbak Korin. Korin. Sebelum itu, aku mau share video dari Dekap ya, Dekap dari komunitas Oke, Dekap, siap. eh, yang merupakan co-foundernya adalah Mbak Ika. Jadi aku akan share dulu ya, teman-teman. Ditunggu. Dekap, teman belajar keluarga menumbuhkan imunitas diri anak. Dekap hadir menemani ayah bunda untuk bersinergi bersama menguatkan imunitas pada diri anak dapat terus terjaga. Menjadi partner ayah dan bunda untuk menjaga imunitas diri anak melalui menarik belajar bersama expert dan praktisi. Dan berbagi hasil belajar Dekap melalui sosial media. Mari temukan imunitas diri anak bersama Dekap. Mbak Ika, aku boleh share videonya sedikit gak ke grup Boleh, webinar boleh. boleh ya? Tadi aku udah Boleh. rekam sedikit. Oke, terima kasih Mbak Ika. Boleh kan Mbak Tia? Ada foundernya dekap di sini. Iya, Masya Allah. Boleh ya Mbak sekalian promosi. IG-nya namanya apa Mbak? Dekap. Dekap, Mm-mm. dekap aja, Ya. dekap, nggak ada dekap ID atau dekap, dekap aja ya? Kok tiba-tiba saya Oke, ngeblank. siap. Nanti mari kita kontak-kontak ya. Oke, langsung aja. Terima kasih Mbak Korin udah ngasih videonya ya. Jadi udah perkenalan gitu ya Mbak Ika sebagai co-foundernya ya. Sama di sini ada Mbak siapa yang sebagai foundernya? Mbak Foundernya Mbak Hastia. Mbak Hastia. Salam kenal Mbak Hastia. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa collab kali ya Mbak Korin ya. Ya. Untuk next time gitu ya sama teman Manise. Nah lanjut aja langsung kita perkenalkan kepada Mbak Ika untuk memberikan materinya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya bisa bertemu dengan teman-teman teman Manise ya, komunitas teman Manise. Ini kita ada bapak-bapaknya atau ibu-ibu semua ya? Kayaknya ibu-ibu semua Ibu-ibu ya. semua. Ibu-ibu semua. Aduh, saya deg-degan, deg-degan. Halo semuanya, perkenalkan saya Ika Ardania Rizka, biasa dipanggil Ika. Hmm,
Praktisi, ya saya menerapkan neuroparenting sudah cukup lama untuk anak-anak saya. Anak saya 4, paling besar usia 15 tahun, lalu hampir 10 tahun, lalu eh, 6 tahun mau ke 7, dan terakhir 2 tahun. Jadi rumah saya seperti laboratorium khusus untuk perkembangan anak-anak. Mulai dari remaja sampai toddler ada di rumah. Eh, Sebelumnya kita next Mbak Korin. Slide selanjutnya, bisa nggak? Nah, sebenarnya neuroparenting itu apa sih? Kenapa ada untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan gitu ya? Di slide selanjutnya akan, wah ini kebanyakan Mbak. Hari ini tuh kita akan belajar mengenai eh, apa sih neuroparenting itu. Lalu kita akan belajar kalau misalnya ada yang anaknya usianya lebih dari 7 tahun, nanti dikabarin ya, ditulis di kolom chat aja. Jadi untuk sekarang fokusnya 2 sampai 7 tahun. Tapi yang 2 itu saya akan menjelaskannya 0 sampai 2 tahun karena hampir mirip. Kemudian kita akan menilik sedikit mengenai perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan di usia tersebut. Walaupun sebenarnya nanti ketika kita belajar, perbedaan itu baru terasa di usia 5. Ya, next. Kalau saya yang klik bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Pertama, coba bunda-bunda pikirkan ke dalam. Kenapa sih? Kenapa pengen tahu mengenai neuroparenting? Hmm, dan kenapa butuh gitu? Kenapa butuhnya neuroparenting dari segala macam metode yang ada? Ataukah memang pengen tahu nih karena belum tahu neuroparenting itu apa? Sehingga sampai di saat libur-libur begini, kalau Mbak Ayu tadi sedang libur, kita pas libur malah kita sama-sama belajar, ber-17 kita di sini sama-sama belajar mengenai mengulik neuroparenting itu apa. Next. Lah, kalau kata Mbak Karin tuh karena ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, apa itu neuroparenting? Jadi neuroparenting itu adalah eh, pola asuh yang berdasarkan perkembangan otak anak. Jadi pengasuhan itu sebenarnya sekalian next Mbak Korin. Pengasuhan adalah proses stimulasi otak anak yang sesuai dengan perkembangan otaknya. Jadi, kalau kita mengatakan apa sih pengasuhan itu sebenarnya? Pengasuhan adalah cara kita menstimulasi otak anak yang sesuai dengan perkembangan otak anak, mulai dari dia di dalam kandungan prenatal sampai lahir, lalu dia besar dari menjadi bayi hingga dewasa. Karena sejatinya kita sebagai ibu, tugas kita tidak berakhir hanya ketika anak kita remaja gitu, atau ketika anak kita dewasa. Nanti even bahkan sampai ketika dia sudah menikah pun, bahkan ketika nanti sudah punya cucu, sudah punya anak, tugas kita sebagai orang tua tidak selesai sampai salah satu di antara kita atau anak kita pergi meninggalkan dunia ini. Nah, sebenarnya teman-teman, proses pengasuhan itu terjadinya di tingkat neuron. Jadi, sepersekian detik di otak kita. Bukan hanya sekedar sensorik aja, enggak. Jadi pengasuhan kita itu terjadinya antara neuron dan neuron. Sangat kecil sekali kalau di otak. Yang ditandai dengan pembentukan sambungan yang disebut sinaps. Jadi ketika bayi lahir, otaknya memiliki 100 miliar neuron yang belum tersambung. Belum tersambung. Dan ketika diberi stimulasi, nah, neuron-neuron itu tersambung. Sambungan itulah yang membuat anak bisa dari bayi yang tidak bisa apa-apa menjadi manusia mandiri, manusia dewasa. Ketika sambungannya semakin banyak, maka dia akan semakin bagus. Kalau sambungannya sedikit, itu tandanya dia kurang stimulasi sehingga tidak optimal. Meskipun dia punya banyak eh,
neuron, tapi kalau misalnya neuron itu tidak digunakan, tidak tersambung, lama-lama neuron itu akan, kalau bahasa di neuroscience-nya, pruning. Dia akan hancur. Jadi neuron-neuron yang tidak dipakai, yang jarang dipakai, jarang dipergunakan, sambungannya akan lepas atau bahkan hancur. Dia akan pruning. Itu sebabnya kalau misalnya kita belajar satu ilmu, kita belajar satu ilmu, lalu kemudian tidak kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari, jarang kita gunakan, nah itu akan lenyap lama-lama karena sambungannya tidak terbentuk. Bagaimana sambungan itu terbentuk? Jika kita beri stimulasi lalu direpetisi. Semakin sering sambungan itu dilewati, namanya neuron pathway, semakin sering sambungan itu dilewati, maka sambungannya akan semakin tebal. Itu sebabnya kalau ketika kita melakukan pengasuhan, untuk yang baik-baik, sebaiknya dilakukan sering-seringlah melakukan repetisi. Sebaliknya, kalau misalnya kita sering melakukan hal-hal yang negatif gitu, yang sering kita ulang adalah hal-hal yang negatif yang sering kita ucapkan ke anak. Misalnya nih, kalau anak remaja atau anak 11 tahun gitu perempuan, terus kita bilang, kamu sih emang ceroboh banget, gitu aja jatuh. Kamu sih dikit-dikit nyenggol gelas, tumpah. Lah, misalnya gitu ya. Nah, itu sering kita ucapkan ke anak, itu akan menjadi eh, tebal neuronnya, neuron pathway-nya, dan dia akan merasa, oh iya, aku nih anak yang kikuk, aku nih anak yang clumsy, aku nih gampang menjatuhkan benda. Dan itu semakin kuat sinapsnya. Tapi kalau misalnya kita jarang memuji dia, nah neuron pathway-nya juga akan lenyap, bisa pruning, dan dia jadi tidak terbentuk yang kita harapkan. Sinaps atau sambungan antar neuron terbentuk ini di otak ini akan terbentuk jika anak diberi stimulasi dan merasakan pengalamannya. Jadi nggak cukup hanya diberi stimulasi saja, tapi harus merasakan pengalamannya. Dan pengalaman di sini tidak hanya pengalaman yang bagus-bagus aja. Jadi anak itu perlu merasa kecewa, perlu merasa sedih, perlu merasa marah. Dia perlu merasakan itu, lalu orang tuanya akan membantunya memberi tahu cara atau jadi teman ngobrolnya untuk bagaimana dia mengelola rasa itu. Jadi nggak cukup cuma, oh ini misalnya nih ya, tentang emosi gitu, kita belajar mengenai emosi. Kita kasih tahu, ini marah deh, ini sedih deh, ini senang gitu kan. Tapi ketika anak tidak merasakan pengalaman itu belum jadi sambungan di neuron di otaknya. Next. Kemudian, nah jadi di sebelah itu otak yang belum masih kosong ya, otak polosan di dalam, di sebelah kanannya yang banyak titik-titik lingkaran itu neuron-neuron yang sudah tersambung. Jadi sinaps itu kayak di neuron yang kita lihat yang bentuknya merah. Ini ada dua neuron, dia tersambung. Disitulah baru neuron itu terkoneksi. Anak itu, seorang manusia itu akan sangat bagus kalau koneksinya semakin banyak. Kayak Einstein, Einstein itu otaknya 2/3 lebih kecil dari otak manusia normal. Tapi koneksi antar neuronnya banyak sekali. Banyak sekali. Sampai kalau misalnya waktu di MRI itu dia banyak, apa ya, kalau misalnya di buku itu dia banyak serabut-serabutnya gitu. Semakin banyak koneksinya, itu akan semakin bagus. Karena berarti antar bagian-bagian otak itu tersambung. Kalau misalnya polosan aja, ya udah dia IQ-nya bagus sih, dia pinter tapi dia tidak dapat menggunakan kepintarannya untuk di kehidupannya sehari-hari. Next. Nah, prinsip dasar perkembangan itu ada 4. Satu, anak itu berkembang paling baik di lingkungan yang aman, baik secara fisik maupun emosional. Jadi kalau misalnya kita merasa kita ada
belum psikologis gitu, belum neurosis gitu. Misalnya kita ada gangguan, kalau saya tuh waktu itu belajar neuroparenting karena saya merasa saya kok sering marah-marah ya, kayaknya nggak sehat nih buat anak saya. Saya belajar neuroparenting. Jadi ketika kita merasa kita tidak baik-baik saja, sebaiknya segera belajar, segera cari, kalau perlu cari bantuan ke yang lebih ahli. Apakah itu ada kemarahan berlebih, ataukah itu misalnya em, kecemasan berlebih, atau misalnya yang menurut kita itu mengganggu, atau paling tidak kita tidak bisa mendampingi anak dengan optimal, menyebabkan kita tidak bisa mendampingi anak dengan optimal. Segeralah mencari ilmunya atau mencari ahli terdekat dan yang bisa kita minta konsultasi. Lalu prinsip dasar perkembangan itu, anak yang lebih cepat bisa tidak berarti lebih baik. Jangan sampai tuh kalau di di TK-TK ya, karena saya dulu kepala sekolah TK, anak saya loh Bu, 5 tahun udah bisa belajar baca gitu. Itu nggak jaminan ya bunda-bunda. Jadi kalau misalnya eh, anak-anak belum bisa baca di usia 6 tahun, tidak apa-apa. Tidak, maksudnya tidak apa-apa tuh kalau kita sudah memberikan stimulasi yang sesuai dengan usianya, tapi dia belum bisa, nggak apa-apa, tunggu aja. Tapi jangan sampai juga yang, oh nggak apa-apa lah, masih 7 tahun ini dia belum bisa baca, terus kita nggak ngapa-ngapain. Nah itu yang apa-apa. Jadi tetap distimulasi sesuai dengan usianya, tapi ketika dia belum mencapai eh, hal yang kita inginkan, itu yang kita mesti belajar lagi. Ekspektasi ini harusnya sampai mana sih? Sampai mana sih kita harus eh, waspada, apakah ini harus dikonsultasikan ke ahli atau belum? Tapi kalau misalnya kita rasa, oh enggak, ini masih dalam kategori aman, masih dalam batas wajar usianya, tidak usah digegas. Karena sejatinya perkembangan itu tidak bisa digegas, tapi bisa diperlambat. Diperlambatnya karena apa? Kalau misalnya anak itu punya eh, traumatis, itu perkembangannya akan lebih lambat. Anak punya kesedihan berlebih, itu perkembangannya pasti akan lebih lambat dari anak-anak seusianya. Tapi perkembangan itu tidak bisa kita gegas. Misalnya anak kita 12 bulan belum bisa jalan, terus kita kepengen dia bisa segera jalan. Nggak bisa. Kalau misalnya eh, otot-ototnya belum mature, otot-ototnya belum matang, ya dia belum bisa jalan sampai nanti eh, otot-ototnya matang. Yang bisa kita lakukan apa? Menstimulasi agar otot-ototnya matang. Lalu perkembangan itu tidak dapat hanya dilihat dari skill anak aja. Misalnya untuk anak usia TK itu kita bilang, oh anak saya tuh udah bisa loh pegang pensil dengan cara seperti ini. Nah itu kita nggak bisa hanya melihat, oh berarti anak saya udah siap ini belajar nulis nih. Tidak cukup hanya dilihat dari itu. Karena sejatinya perkembangan di bawah 7 tahun itu adanya di dalam, di otak anak dan di kematangan otot-otot tubuhnya. Next. Mbak Ayun, saya ini dapat waktu berapa lama ya? Nanti dikasih tahu ya di warning-warning aja. Jadi ada 9 otak asuh, bunda-bunda. Ketika bayi lahir, ada 9 otak asuh yang bisa kita stimulasi agar perkembangan anak kita optimal. Optimal itu sesuai dengan kapasitasnya. Karena tentu saja kalau saya yakin sih di teman-teman Manise ini pasti sudah paham bahwa eh, kemampuan anak itu dan ketertarikannya akan beda-beda. Bakatnya anak itu macem-macem banget. Nggak selamanya anak yang matematikanya bagus nanti, hitungannya bagus, itu yang paling baik. Ya, jadi 9 otak asuh ini meliputi sensorik dan motorik. Jadi ketika lahir, bayi gerak-gerak, ngulet-ngulet. Jangan salah, ngulet-ngulet itu bayi menggunakan badannya untuk merasakan benda-benda di sekitarnya. Lalu dia mulai matanya melihat ke kanan, ke kiri, itu juga sudah motorik. Ini bisa distimulasi. Kita stimulasi baik sensorik dan motoriknya. Lalu ada amigdala. Amigdala ini bagian otak yang menangani emosi. Dia sudah aktif sejak bayi baru lahir.
Dan amigdala ini bisa menangkap emosi bayi. Bayi itu bisa menangkap emosi tidak hanya dari perkataan atau raut wajah kita, tapi juga dari suara, dari terutama dari kalau ibu, dari denyut jantung ibu, dari tarikan nafas ibu, itu akan pengaruh sekali ke emosi bayi nanti di waktu dia besar. Sebegitu pengaruhnya ya. Lalu ada cerebellum. Oh, sebelumnya saya lupa. Jadi otak kita itu tumbuhnya dari bawah ke atas. Jadi begini, otak kita tumbuh dari bawah ke atas. Si sensorik dan motorik adanya di batang otak di bagian bawah. Lalu dia pelan-pelan ke atas, ke atas, ke atas, hingga nanti pas anak usia 6 tahun, prefrontal cortexnya di bagian depan itu baru aktif. Di situ ya ketika anak kita minta berpikir, berpikir logis, menilai baik atau buruk, itu ketika prefrontal cortexnya aktif. Nah, si cerebellum itu ada di belakang sini, pas di belakang, di eh, lekukan kepala, itu untuk eh, keseimbangan. Keseimbangan, lalu eh, kelenturan, itu di cerebellum. Kita melatihnya dengan kalau nama inderanya tuh vestibular. Sesuatu yang mengaktifkan vestibular akan mengaktifkan cerebellum. Kemudian ada Broca dan Wernicke itu akan keluar di anak usia saat anak belajar berbicara. Jadi Broca dan Wernicke ini otak yang berfungsi untuk kosakata kita, pemahaman makna itu di Broca dan Wernicke. Lalu ada lobus parietal dan mirror neuron. Lobus parietal ini akan aktif di usia sekitar 2,5 tahun. Dia untuk kemampuan visual spasial anak. Itu akan bagus ketika anak nanti belajar puzzle, terus meletakkan benda-benda gitu. Itu visual spasial. Kalau mirror neuron ini, neuron cermin namanya. Anak di usia batita itu sangat pintar meniru kan? Sangat pintar meniru kita. Apalagi kalau kita marah bisa loh nanti muka dan suaranya persis seperti suara kita. Ya, karena dia punya mirror neuron. Dia akan meniru semua yang dia lihat dan dia dengar. Jadi kalau mau ngajarin anak sebenarnya nggak perlu dibilangin, tirukan saja, diteladani saja. Kita kasih contoh. Bahkan untuk yang kita nggak suka, perilaku yang kita nggak suka di diri kita akan dicontoh sama anak. Itu yang sering bikin ibunya marah-marah sih, karena ibunya jadi melihat hal yang dia tidak suka di dirinya muncul di diri anak, dan ibunya jadi sebel banget kan. Aduh, aku kepengen menghilangkan hal perilaku itu, kenapa ada di anakku? Padahal anaknya hanyalah menjadi cermin bagi dirinya. Lalu ada basal ganglia, dia di bagian eh, limbik area namanya. Itu yang melatih automatically. Kita melakukan segala sesuatunya otomatis, eh, itu disimpannya di basal ganglia. Jadi kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman yang traumatis di anak-anak, itu kesimpannya di basal ganglia. Dan kalau mau bongkarnya itu, ya nanti prosesnya agak lama gitu. Lalu ada hipotalamus. Hipotalamus ini sebenarnya dia akan aktif banget ketika anak mau 7 sampai 8 tahun, persiapan pubertas. Dia mulai mengeluarkan hormon-hormon. Si hipotalamus ini bagian hormon-hormon, dia konduktornya para hormon. Terakhir, dua terakhir ada hipokampus. Hipokampus itu untuk memori dan dia baru aktif di usia anak 5 tahun. Jadi kalau misalnya kita minta anak di bawah 5 tahun untuk menghafal, itu biasanya masuknya ke basal ganglia, tidak di hipokampus. Dan untuk membaca, yang diperlukan adalah hipokampus. Itu sebabnya anak-anak sebaiknya belajar membaca yang terstruktur, itu usianya 6 sampai 7 tahun. Kalau yang terstruktur ya, tapi kalau yang sambil main-main, itu nggak apa-apa. Dan terakhir ada prefrontal cortex, baru aktif di usia 6 tahun, dia baru aktif. Belum sempurna. Jadi anak di bawah 6 tahun, nggak bisa kita bilang, Adek gimana sih? Adek nggak tahu. Umi lagi capek. Nah, emang nggak tahu dia karena belum aktif prefrontal cortexnya. Dan dia nggak bisa dibilang, Adek nggak tahu ini nggak bagus. Memang nggak tahu. Next.
Nah, ini perkembangan anak 0 sampai 2 tahun ini sudah saya ringkas sedemikian rupa ya, teman-teman Manise. Sistem neuron di otak kita itu sifatnya use dependent, yang berarti sambungan antar sinapsnya diperkuat dengan adanya repetisi atau pengulangan. Dan dia akan berkurang jika jarang digunakan. Eliminasi sinaps yang jarang digunakan itu disebutnya pruning. Jadi kalau misalnya kita kepengen anak kita bisa merangkak, jadi kita eh, melatih dia merangkak. Kalau dia sudah siap ya, dia sudah onggong-onggong gitu kan. Kita stimulasinya dengan cara kita temenin dia merangkak, kita ikutan merangkak bareng-bareng dia. Kalau misalnya punya kakak-kakaknya, semakin banyak yang merangkak semakin bagus. Dan merangkak itu tidak boleh fase yang tidak boleh dilewati. Jadi kalau misalnya ada di antara kita ber-25 ada anaknya yang tidak merangkak, latih merangkaklah di usia berapapun. Merangkak itu macam-macam tapi paling bagus merangkak manusia biasa ya. Kayak merangkaknya kucing. Itu paling optimal buat manusia. Cuma kalau nanti udah lebih besar kita bisa macam-macam tuh. Bisa merangkak ala eh, lizard kadal, ala buaya, ala cicak, atau bisa uget-uget kayak ulat gitu. Yang pasti dia harus merangkak, karena ketika merangkak itu ada eh, ada bagian yang refleks yang hilang. Jadi ada refleks yang kalau refleks itu tidak hilang kalau anak tidak merangkak, dan itu akan mempengaruhi perkembangan anak ke depannya. Kemudian anak usia 2 tahun ke bawah ini belum mampu mengontrol impuls atau dorongannya, belum dapat mengontrol emosi, dan dia juga belum dapat beradaptasi sosial. Jadi bagi ibu-ibu yang di bawah 2 tahun, terus anaknya diajak, ayo deh main-main sama teman-temannya, terus dia nggak mau main, itu wajar. Wajar banget. Jangan sampai kita maksa, aduh gimana sih anakku nih pemalu banget nih anakku belum mau ketemu sama orang lain. Kalau di bawah 2 tahun, pemalu ketemu sama orang lain, itu bagus. Tandanya dia nggak merasa gampang aman dengan orang yang tidak dikenal. Ya bunda-bunda ya. Oke, next. Nah, perkembangan otak anak di 3 tahun ini, eh, otak anak 3 tahun itu 2,5 lebih aktif daripada otak dewasa. Jadi ini waktu utama untuk anak bermain. Cocok banget kan ya sama teman Manise ya, teman untuk bermain dengan anak. Jika di usia sebelumnya yang berkembang utama itu adalah fisik, sensori motoriknya, dia mulai belajar berdiri, duduk, berdiri gitu. Di mulai usia 3 tahun, emosional dan kognitifnya berkembang pesat. Salah satu yang jadi warning kita itu perkembangan bahasanya kan sudah meningkat pesat. Saat biasanya anak itu sudah dapat berbicara dengan jelas, satu kalimatnya itu terdiri dari 5 sampai 6 kata. Kalau anak belum bisa bicara di usia 3 tahun dengan jelas, sebaiknya dibawa ke ahli terdekat. Paling tidak minimal dibawa ke dokter anak. Apakah ada gangguan di oromotornya, atau di lidahnya, atau di mana namanya, eh, artikulasi suaranya, atau ada di telinganya. Jadi biar dicek sama dokter anaknya. Kalau misalnya tidak ada gangguan apa-apa, tetap latih aja karena memang ada beberapa anak yang perkembangan bicaranya lebih lambat dari anak yang lain. Lalu anak sudah dapat berlari dengan seimbang, sudah dapat memanjat, dia dapat melompat dengan satu kaki, dia juga bisa menjaga keseimbangannya dengan satu kaki, dan dia juga bisa menyusun 6 balok ke atas. Ia mulai mengenal beberapa warna, mampu mengenal angka, masih angka, lalu ia juga mampu mengingat cerita pendek, dan dia sudah dapat ikut bermain dalam permainan pura-pura. Jadi dia udah tahu, misalnya, ayo deh main dokter-dokteran gitu. Kalau di saya pakai contohnya adik ya bunda-bunda, karena yang usia segini paling kecil, masih paling kecil. Jadi dia sudah bisa main dokter-dokteran itu dia udah bisa. Dan dia sudah bisa membedakan mana bermain khayalan dan mana yang realita. Walaupun masih dengan sangat sederhana. Tapi walaupun anak-anak 3 tahun ini sudah
bisa kita stimulasi secara terstruktur, jangan lupa anak perlu bermain yang unstructure. Bermain unstructure itu gimana? Biarkan dia bermain sesuai dengan keinginannya. Seringnya para ibu-ibu itu, para ibu-ibu, eh, misalnya ada bola gitu ya, anaknya bermain bola, terus dia bermain dengan cara yang berbeda dengan kita biasanya. Mungkin kalau kita main bola ya ditendang atau dilempar. Nah, dia main bola mungkin dia taruh di atas kepalanya, terus dia muter-muter gitu. Itu biarkan saja. Kita nggak perlu eh, ambil alih atau deh main bola tuh bukan gitu caranya. Bola itu ditendang atau dilempar. Gini nih, Umi contohin. Itu tetot banget kalau misalnya dia sedang bermain bebas. Karena bisa jadi di dalam pikirannya itu bukan hanya sekedar bola, tapi misalnya jadi bola itu jadi kue yang dia mau jualan kue-kuean gitu kayak ibu-ibu yang biasa jualan kue di kepala. Atau misalnya dia ngerasanya itu adalah apa gitu dah anak-anak 3 tahun itu bisa macem-macem banget imajinasinya. Jadi biarkan anak bermain sesuai dengan eh, keinginannya, imajinasinya. Yang bisa kita lakukan itu hanya satu, menjaga lingkungannya tetap aman. Lingkungan anak aman itu akan membuat kita mengurangi larangan. Karena larangan itu adalah inhibit, inhibitor itu apa ya? Pengurang, penghambat anak untuk bermain. Kalau misalnya rumah saya gitu ya, rumah saya tuh eh, sekarang sih rumah saya nggak banyak peralatan-peralatan ya. Kalau misalnya ke rumah mertua saya gitu ya, banyak peralatan kaca-kaca, bunga-bunga yang cantik-cantik tapi dari kaca gitu. Terus kan dia mau jalan, adek jangan ke situ dek, nanti nabrak ini. Adek jangan pegang yang itu dek. Nah itu bisa menjadi inhibitor, penghalang, penghambat anak untuk bereksplorasi. Jadi kalau bisa tempat bermain anak safe, aman buat dia mau jungkir balik atau mau dia guling-guling itu aman buat dia. Next Mbak Korin, anak-anak itu bisa mengalami soul fever ya bunda-bunda teman manise. Demam itu nggak hanya terjadi pada fisik anak aja, tapi juga jiwanya bisa mengalami demam. Nah, soul fever ini dapat terjadi karena overstimulated, terlalu banyak stimulasi. Kita menstimulasi anak kita boleh, tapi terlalu banyak stimulasi anak kita akan bisa mengalami soul fever. Dia overwhelm, kewalahan. Terutamanya ini dari gadget atau bagi ibu-ibu yang tinggal di perkotaan kalau anak dibawa ke mall, pusat perbelanjaan. Karena itu akan banyak sekali stimulasinya bagi anak. Mulai dari cahaya yang terlalu terang, suara yang terlalu berisik, orang yang terlalu banyak. Soul fever ini bisa ditunjukkan dengan anak jadi rewel, gampang tantrum, dia jadi semua salah. Sedangkan badannya kayaknya nggak apa-apa gitu ya, dia nggak demam nggak apa, bisa jadi jiwanya yang demam. Jadi kalau misalnya kita menstimulasi anak kita, sesuaikan dengan usianya. Jadi kalau 3 tahun ya berarti rentang konsentrasinya kayak tadi yang sudah saya jelas, maksudnya konsentrasi belum pernah disebut ya di 3 tahun ini ya. Jadi jangan sampai berharap anak 3 tahun, "Oh, anak saya belum bisa konsentrasi sih Mbak, umurnya baru 3 tahun. Memang konsentrasi itu belum aktif di otaknya. Next. Nah, perkembangan otak anak. Kalau di 3 tahun awal kehidupan anak, otak belahan kanannya, jadi teman manise, otak itu kan sering, mungkin teman-teman sering dengar ya, otak kiri, otak kanan. Sebenarnya kalau otak kiri, otak kanan itu eh, nggak begitu sih, karena otak itu jadi satu, tapi ada belahan kiri, belahan kanan. Jadi tetap jadi kesatuan. Kita akan menyebutnya otak belahan kanan dan otak belahan kiri. Di tengah-tengahnya ada corpus callosum. Nah, otak belahan kanan di 3 tahun pertama itu lebih dominan, sehingga anak itu fokusnya pada gambar besar, lalu dia hanya lihat yang besar-besar aja, yang penting, bukan yang penting ya, yang kelihatan di mata dia gitu.
dan informasi emosi, dan dia hanya hidup di saat ini, present moment. Jadi kalau marah, ya marahnya hanya saat itu aja. Nggak akan mungkin dia bilang, Mama tuh dulu aku begini-begini. Itu nggak ada. Jadi kalau anak usia di bawah 4 tahun, kalau dia marah hanya tentang saat ini. Ketika menginjak usia 4 tahun, anak mulai mengakses otak belahan kiri. Itu memungkinkan anak menggunakan logika. Sehingga kalau kita tanya penyebab dan efek, gitu kan, kenapa kakak nangis tadi? Itu anak 4 tahun sudah mulai bisa bercerita sedikit-sedikit. Kalau 3 tahun belum bisa. Dia kalau nangis ya nangis aja. Tapi kalau ditanya, kenapa nangis? Ya akan tambah nangis. Anak 4 tahun ini butuh bergerak banyak, sehingga dia butuh ruang dan waktu untuk diperkenankan main secara fisik. Jadi kalau bisa selalu sediakan spare time untuk anak bermain secara fisik. Koordinasi fisiknya juga semakin berkembang. Begitu pula dengan persepsi, atensi, memori, bahasa, dan berpikir logis. Nah, kalau di sini barulah kita ngomong anak saya konsentrasinya gimana. Itu baru ngomong ketika anak usia 4 tahun. Di bawah 4 tahun, nggak usah ngomongin konsentrasi, gitu ya. Lalu anak ini mulai mengalami informasi yang faktual dan konsep meskipun tidak ia alami secara langsung. Jadi kalau dia dengar cerita, dia bisa relate. Kalau di 3 tahun, dia nggak bisa relate kalau dia belum mengalaminya secara langsung. Next. Nah, di usia kelima, anak itu mulai mencapai perkembangan otaknya sampai 90% otak dewasa. Dia mulai mampu menghubungkan konsep emosionalnya dia dan faktual memorinya, lalu dia mulai dapat merencanakan dan mengatur dengan sederhana. Koneksinya tuh semakin banyak tuh di bagian otaknya. Lalu repetisi akan membantu anak lebih memahami pengalaman baru. Di sini orang tua memegang peranan penting dalam meningkatkan koneksi anak. Kemampuan anak mengingat kejadian itu sangat terbantu oleh orang tua. Jadi anak usia 5 tahun itu akan banyak bertanya, akan sangat banyak bertanya, akan sangat banyak pengen cerita, dan harapannya dia akan optimal ketika orang tuanya connect dengan anak, mau mendengarkan dan mau membantu anak eh, merilis emosinya. Terutama anak itu akan kesulitan memahami emosi atau pesan yang bertentangan. Misalnya gini, aku tuh mau berbagi dengan temanku, tapi aku suka kue ini, tapi aku kepengen berbagi sama dia, jadi aku harus gimana ya? Nah, di anak usia 5 tahun ini sangat mungkin. Jadi dia punya emosi yang bertentangan, pengen ngasih temennya, tapi dia juga suka. Disitulah pentingnya peran orang tua. Dan sayangnya, anak usia 5 tahun ini, kadang sayangnya ya, bagi orang tua itu annoying karena dikit-dikit nanya, dikit-dikit mama, 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 ini aku harus sekarang nih, harus sekarang gitu. Kan ibu-ibu kerjaannya banyak ya dan akhirnya ntar dulu dong, mama masih jawabin WA nih gitu kan. Itu em, kalau cuma sekali anak mampu oh ya udah mamanya lagi sibuk, tapi kalau berkali-kali dia akan merasa oh kalau aku menjelaskan kalau aku minta cari perhatian yang begitu nggak efektif ya dan akhirnya dia akan berhenti bertanya pada kita. Next. Ini perkembangan otak anak 6 tahun ya. Saya belum ngomongin gender nih. Kenapa? Kenapa belum? Mana perbedaan laki-laki dan perempuan yang baiknya mana gitu kan? Karena ternyata di anak sampai sebelum usia 6 tahun itu anak hanya tahu oh dia laki-laki dia perempuan nggak ngaruh sama mereka dan perkembangan otaknya nggak jauh berbeda baru akan berbeda ketika prefrontal cortexnya yang otak yang menentukan nilai baik dan buruk itu aktif dan aktifnya di usia 6 tahun. Ketika aktif, dopamin ini mulai masuk ke ini prefrontal cortex ya teman-teman. Prefrontal cortex seperti orang dewasa. Itu yang membuat anak bisa fokus dan konsentrasi untuk mencapai tujuan. Nah, prefrontal cortex ini juga membentuk pembentukan kemampuan perilaku dan perilaku self regulasi. Yang penting dalam akademis. Self control juga dipengaruhi oleh prefrontal cortex.
Kalau anak banyak berhasil saat dia mengerjakan games-games yang berkaitan dengan self control, itu akan meningkatkan kepercayaan diri anak untuk sukses. Namun jika ia gagal, ia akan berhenti untuk mencoba. Itu gunanya juga pentingnya orang tua untuk aware anaknya sering berhasil atau sering gagal. Karena bisa jadi memang ada anak yang nggak bisa ngerjain puzzle. Kalau misalnya dia kesulitan ngerjain puzzle, cari permainan yang dia bisa. Sehingga kepercayaan dirinya akan meningkat karena dia ngerasa, oh aku bisa nih mengerjakan ini. Kalau belum ketemu juga, cari permainan lain, cari, coba. Itulah gunanya eh, banyak memainkan permainan, berbagai jenis permainan. Next, Mbak Korin. Di usia 6 tahun juga, ini kayaknya lebih satukannya ya, pengabaian, trauma, atau attachment yang kurang baik akan mempengaruhi perkembangan otak dan bagaimana tubuh anak itu merespons stres selama dia anak-anak. Kelihatannya di usia 6 tahun. Jadi kalau banyak ada anak-anak yang stres, kita kan nggak tahu, nggak kelihatan ya, anak-anak stres itu nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya dia sering ditinggal sama ibunya, atau kalau dulu di anak saya yang pertama itu, dia sering ganti-ganti suster, ternyata itu mempengaruhi perkembangan otaknya dan respons stresnya. Tingkat kortisolnya menambah, yang akhirnya dia jadi terlalu bersemangat atau malah tidak bersemangat, yang kemudian mempengaruhi konsentrasinya. Jadi kalau ada anak 6 tahun atau 6 tahun kesulitan konsentrasi dan kesulitan untuk self-regulasi dan emosinya masih meledak-ledak yang seharusnya sudah cooling down, itu perlu kita telisik lebih dalam. Selama ini bagaimana dia? Apakah eh, dia ada stres yang tidak kita ketahui, ataukah tanpa sadar kita mengabaikannya, atau ada trauma yang tidak kita ketahui, itu kita harus telisik. Dan sebenarnya bisa terlihat sejak mulai usia 6 tahun. Hanya saja seringnya kita abai, nggak kelihatan. Nanti baru tahunya remaja, udah keburu berat masalahnya. Next. Perkembangan gender. Perkembangan gender. Jadi kalau di bawah 5 tahun, anak-anak itu tahu, aku laki, dia laki-laki, aku perempuan. eh Kalau laki-laki tuh, kenapa ya laki-laki kok badannya beda sama perempuan? Tapi dia taunya hanya segitu, hanya sampai situ. Ketika 6 tahun, baru dia tahu identitas gendernya. Aku perempuan, berarti aku punya vagina. Jadi kalau di bawah 6 tahun, kita bisa bilang sama anak, ini vaginanya Ade, atau ini apa ya bahasanya, kalau kalau Farji, ini Farjinya Ade, di situ untuk tempat pipis ketika BAK itu eh, harus dibersihkan dengan baik, gitu kan. Kalau anak laki-laki ini eh, ada nggak sih yang bilang testis ke anak laki-lakinya? Di sini ada nggak? Ini testisnya ade, abang, dijaga baik-baik, jangan, nggak boleh ada orang pegang-pegang. Itu boleh sampai 6 tahun ke bawah. Walaupun dia belum ngerti, kita sudah mengenalkannya. Nah, begitu dia 6 tahun, kita sudah mulai mengkomunikasikan dan support identitas gendernya. Karena bisa jadi kayak anak saya yang nomor 2, dia itu kayak, "Hmm, aku kepengennya jadi laki-laki kayak abang, aku nggak kepengen jadi anak perempuan." Dia nggak mau, dia nggak suka dibilang cantik, dia nggak suka pakai rok. Apa yang saya lakukan gitu kan? Nah, yang saya lakukan adalah eh nggak bilang, oh nggak boleh gitu, nggak boleh. Kakak tuh perempuan, nggak boleh jadi laki-laki. Nggak begitu sih. Jadi kakak kakak perempuan, kalau perempuan kakak suka Batman ya, nggak apa-apa, perempuan boleh suka sama Batman, tapi tapi kalau ke anaknya saya stop di situ, stop. Kakak suka Batman, nggak apa-apa, boleh suka sama Batman. Perempuan juga boleh kok suka sama Batman. Kemudian pelan-pelan digeser bahwa yang keren itu nggak cuma laki-laki aja.
Jadi mulai dikenalkan, banyak ternyata ada loh Kak namanya Cut Nyak Dia itu jago panglima perang di Aceh. Atau ada malah Hayati loh Kak. Dia itu panglima perang di kapal Kak. Dia bisa main pedangnya keren banget. Itu mulai kita kasih tahu ke anak bahwa yang jadi pahlawan keren itu nggak cuma laki-laki aja, tapi juga ada perempuan. Dan orientasi seksual ini harus sudah jelas sebelum masuk pubertas. Alhamdulillah, anak saya sekarang masih nggak suka dibilang cantik. Hanya boleh dibilang cantik oleh uminya aja. Kalau orang lain yang bilang cantik dia sebel. Tapi dia sudah mau, dia sudah tahu bahwa kalau ngaji dia pakai rok, kalau keluar dia sudah mulai pakai jilbab kayak gitu. Tapi memang harus bertahan dan nggak usah, anakku apakah ada kecenderungan yang lain? Nggak usah panik dulu gitu. Kita lakukan yang bisa kita lakukan. Lalu ini yang penting nih, orang tua wajib waspada dengan konten seksual yang dilihat anak. Kayak ciuman, pegangan tangan, pelukan, yang mungkin tanpa kita sadari itu dilihat di sekitar kita. Kayak di rumah kami tuh mereka nggak boleh nonton begitu. Ternyata dia main ke rumah temennya, dan di temennya tuh nontonnya yang eh apa ya, Blackpink yang kayak gitu, kan agak-agak membuat saya yang bener ya, ternyata pendidikan itu gak cukup satu rumah tapi harus satu desa gitu ya, karena bisa jadi anak kita sudah baik di rumah, ketika dia main temennya belum tentu baik. Ketika pulang diingatkan lagi, eh emang boleh Umi ciuman sama laki-laki? Boleh ciuman kalau eh, kayak kalau sudah menikah kayak Abi dan Umi gitu. Karena kalau misalnya kita larang banget nanti malah dia bisa jadi bahaya, karena ada kasus yang dia jadi lesbi gara-gara sama orang tuanya terlalu keras tidak boleh lihat laki-laki. Kemudian mulai kenalkan sentuhan aman, tidak aman dan berbahaya di anak usia 6 tahun mulai. Oke, next. Aduh, Mbak, aku minta waktu 10 menit ya. Nah, di tahun ketujuh nih, tahun ketujuh ini mulai seru nih tahun ketujuh. Jadi kalau misalnya di tahun 6 tahun ke bawah, kita ribet-ribet di rumah, ya kan? Sebenarnya itu adalah masa paling enak. Jadi kalau misal, aduh capek banget deh aku punya batita dua gitu ya, atau balita dua. Sebenarnya itu masa paling enak karena semua tergantung kita. Begitu anak 7 tahun udah di luar kita. Kalau dia punya masalah, kita udah susah utik-utiknya di Betul, tahun Mbak. ketujuh. Kenapa? Betul, betul banget. Iya, udah Saya lagi susah. pusing. Udah susah utik-utiknya kalau sudah 7 tahun ke atas. Jadi nikmati yang 6 tahun ke bawah itu tuh nikmati aja diuel-uel. Kalau dia tantrum, ya Allah, tantrum ini masih bisa aku tangani. Kalau nanti tantrumnya pas remaja, ya Allah Robbi, tinggal elus-elus dada. Ya. Jadi di 7 tahun anak-anak anak ini mengalami banyak pergeseran mood. Mereka jadi lebih sensitif dan lebih serius dibandingkan usia 6 tahun. Ibunya salah sedikit, apain sih mama? Mama so tahu deh kayak gitu, bisa begitu. Tapi di sisi lain mereka tuh punya kontrol impuls yang lebih baik, lebih mandiri. Terus ketika eh, kita suruh satu tugas, mereka tahu bahwa itu tugasnya gitu. Jadi untuk delegasi lebih mudah, tapi untuk emosi kalau 6 tahun di bawah itu tidak kuat, pondasi sayang kita, bonding kita ke dia, kita agak terengah-engah di 7 tahun ini. Nah, dopamin itu meningkat di usia 7 tahun. Efeknya mereka itu sudah dapat merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi kalau untuk belajar nabung di 7 tahun udah bisa. Misalnya, oh adek kepengen punya tas baru, kakak pengen punya tas baru. Ayo kak, kita nabung kak. Itu udah bisa. Karena dia sudah bisa lihat tujuan dan sudah bisa merencanakan. Kalau kita mau ngajarin nabung di usia di bawah 7 tahun, bisa, tapi dia nggak tahu kenapa. Jadi nggak optimal gitu. eh, Sayang aja kan waktunya bisa buat stimulasi yang lain gitu. Nah ini nih karena mereka sudah bisa mencapai tujuan. Hai adek. Eh, ini akan meningkatkan motivasi dan atensi mereka akan satu hal.
ketika mereka sudah mulai, kadang-kadang tuh mereka jadi lupa makan, bahkan lupa ke kamar kecil, nanti yang menyebabkan mereka jadi anyang-anyangan. Anyang-anyangan itu apa ya kalau pada ngerti nggak anyang-anyangan? Yang pipisnya sedikit-sedikit karena atau nanti akhirnya mereka jadi mengalami ISK gitu, infeksi saluran kencing karena lupa untuk ke kamar kecil. Pada ngerti ya. Ketika 7 tahun eh, sering-sering diingatkan kalau mereka lagi fokus, diingetin udah BAK belum gitu, udah makan belum, sudah sholat belum, karena kan 7 tahun sudah mulai pengenalan sholat ya. Next, itu juga kenapa sholat itu di 7 tahun, karena mereka sudah bisa menerima tanggung jawab. Kalau anak TK disuruh sholat masih ogah-ogahan, wajar, karena emang kalau sholat itu capek gitu. Kalau anak TK kan gitu ya. Sholat itu kalau sholat zuhur capek. Kalau yang 7 tahun mereka sudah mau menerima tanggung jawab lebih mudah. Perkembangan gender di anak 7 tahun, dia kalau tadi perbedaan gendernya dia sudah tahu. Kalau di 7 tahun dia bisa paham antara gender dan genital. Kalau genital itu alat kelaminnya, kalau gender, aku anak perempuan, berarti aku harus pakai jilbab, aku harus lebih ketawanya nggak boleh ngakak, kalau duduk nggak boleh ngangkang, yang gitu-gitu. Jadi kalau gender itu lebih ke perilaku. Nah, di usia ini anak yang sebelumnya dekat sama orang tua berbeda gender, dia mulai mendekat ke orang tua yang berjenis kelaminnya sama. Dan kalau anak terpapar aktivitas seksual, itu dapat meningkatkan keinginannya untuk melakukan stimulasi seksual. Kalau di Barat, usia 7 tahun ini hmm, banyak yang sudah melakukan masturbasi sendiri. Jadi tidak sama temennya sih, tapi dia sendiri. Cuma kita bisa lihat juga ya, anak usia 7 tahun itu mulai ada yang kepengen gandengan-gandengan tangan gitu kan. Atau yang, ih aku suka loh sama cowok yang itu. Anak yang kalau yang sekarang itu mulai ada. Agak ngeri sih sebenarnya ya. Tapi ya itu karena exposure-nya mereka terpapar. Kadang di rumah kita enggak, tapi keluar ketika kita jalan-jalan gitu, lihat ada eh, nggak muhrim, gandengan tangan atau peluk-pelukan, ya kan? Jadi itu yang membuat kita harus menjelasin mereka ke mereka lebih banyak. Next, dua slide lagi. Nah, apa yang dibutuhkan anak? Kalau anak perempuan itu ternyata kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuan itu beda. Beda banget. Kalau anak perempuan itu dia butuh self confidence. Jadi rasa percaya dirinya perlu ditingkatkan. Eh, Bunda-bunda sering bilang sama anak bahwa, kalau nggak ada kakak gimana ya? Aduh, kakak, eh, bunda terbantu banget nih kakak bantu. Contoh kalau saya, kakak makasih ya, kakak udah bantuin Umi mandiin adek. Kalau adek itu suka loh dimandiin sama kakak, itu dia self confidence-nya meningkat. Terus kalau self sufficiency itu apa? Dia merasa ahli dalam melakukan itu. Misalnya kakak itu keren banget kalau jagain adik. Keren banget jagain adiknya keren. Itu self sufficiency. Jadi kita eh, mencari apa yang anak bisa dan itu kita tingkatkan. Kalau kami di ibu-ibu profesional itu bilangnya kita meninggikan gunung, tidak meratakan lembah. Jadi apa yang dia ahli itu kita support. Lalu anak perempuan itu tetap butuh spatial relationship dan koordinasi. Kalau di masa saya dulu sering dibilangkan, oh anak perempuan itu nggak boleh main bola. Ada yang sebaya saya nggak sih? Kayaknya masih muda-muda ya. Kalau sekarang sih di sini udah anak perempuan itu boleh melakukan semua olahraga ya. Tapi banyak yang, "Ah, anak perempuan itu nggak boleh manjat-manjat." Padahal dia sama butuhnya. Spatial relationship dan koordinasi. Karena biasanya mainan anak perempuan itu support system di lingkungan itu lebih ke yang masak-masakan, ibu-ibuan, guru-guruan. Tapi yang kayak main sepeda, balancing bike, itu terus em, roller, kok roller skate, sepatu roda gitu, itu perlu dia. Physical fitnessnya juga perlu. Lalu di decision making skills.
Anak perempuan itu memang perempuan itu desainnya keren kalau manjat pohon bareng teman-teman. Berarti ibunya keren nggak ngelarang. Atau jangan-jangan ibunya dulu nggak tahu nggak tahu lagi pada manjat gitu ya. Kalau zaman saya dulu dibilangin, oh kalau anak perempuan jangan manjat-manjat. Sampai dibilang tomboy. Nah itu, eh, jadi kalau waktu kita kecil dulu, misalnya kita melakukan permainan yang seperti eh, anak laki-laki, kita akan dicap tomboy. Padahal itu jadi akan menurunkan kepercayaan diri kan. Oh, aku tomboy ya, aku nggak layak ya sebagai perempuan ya. Itu akan muncul di diri anak. Jadi kalau bunda-bunda di sini, misalnya anaknya ada yang suka permainan anak laki-laki, selama dia tahu dia perempuan, it's okay, ya, nggak apa-apa. Terus kita perempuan itu memang didesain punya emosi lebih besar dari laki-laki. Kenapa? Jadi kalau perempuan itu otak limbiknya memang lebih besar desainnya. Kenapa? Karena saat kita menimang bayi, itu koneksi emosi kita akan terhubung dengan koneksi emosi bayi. Semakin tenang ibunya, semakin tenang bayinya. Semakin gerasa-gerusu ibunya, semakin rewel bayinya. Kalau nggak percaya, coba deh lihat. Coba tengok di rumah ya. Kalau ibunya lagi rungsing, bayinya nangis nggak? Bayinya nangis nggak? Lalu yang dibutuhkan anak perempuan, body image. Dan ini saya masih belajar banget untuk menahan mulutnya saya. Jadi, walaupun kita bilang misalnya anak kita eh, kurus gitu, terus kita bilang, aduh kamu kurus banget sih Kak, itu akan menurunkan kepercayaan dirinya. Akan turun banget. Ya, ya ini bisa dibaca. Oh, sama ini terakhir, be an example. Be an example itu beri dia contoh, entahkah itu tantenya, atau ibu gurunya, atau kayak tadi saya contohinnya kan pahlawan-pahlawan perempuan gitu kan. Beri dia contoh yang sesuai dengan yang dia butuhkan. Nah, kalau yang dibutuhkan anak laki-laki, yang paling utama a male role model. Model seorang laki-laki. Kalau ayahnya nggak bisa, coba cari dari pamannya, coba coba cari dari kakeknya, nggak ada juga, coba cari dari gurunya karena ini penting banget. Dirasakannya tidak di anak-anak tapi nanti saat remaja. eh Lalu expression of emotion. Perkenankan anak laki-laki kita untuk mengekspresikan emosinya. Ini hutang pengasuhan saya di anak laki-laki saya. Eh, Waktu itu belum belajar dan baru belajar. Jadi kalau dia nangis, saya akan bilang, anak laki-laki nggak boleh nangis. Efeknya di usia 15 tahun, dia mau nangis nggak bisa nangis. Sampai akhirnya kami konsul ke psikolog. Dan belum selesai sih masalahnya sampai sekarang. Karena mungkin saya disuruh belajar lebih upgrade ilmu lagi ya. eh dengan yang lain-lain, ini menyebabkan kecemasan klinis di anak saya. Salah satunya adalah dia tidak bisa mengekspresikan emosinya. Jadi karena saya sudah merasakan ya, ibu-ibu jangan sampai ngerasain juga. Karena eh, untuk mengatasinya tidaklah gampang dan tidaklah dalam waktu sebentar. Ketika anak-anak masih di bawah 7, masih di bawah tangannya kita, ya disitulah eh, kita didik baik-baik. Dan didik baik-baik itu nggak cukup dengan kita memberikan stimulasi, tapi juga memberikan telinga kita untuk mendengarkan mereka dan seluruh badan kita untuk listening aktif dan deep listening. Nggak cuma denger doang, tapi sambil main HP. Gitu aja dari saya. Ada satu lagi deh kayaknya kalau nggak salah. Satu lagi, ini eh, next. Ini yang perlu dikembangkan ke anak, maskulin qualities dan feminim qualities. Ini bisa dibaca aja. Jadi kalau anak laki-laki, sebaiknya maskulin qualitiesnya ditingkatkan, dan anak perempuan feminim qualitiesnya ditingkatkan. Apakah anak perempuan boleh punya maskulin qualities? Boleh banget. Apakah anak laki-laki boleh punya feminim qualities? Boleh banget, tapi yang harus lebih dominan yang ini. Yang anak perempuan feminimnya lebih dominan, anak laki-laki maskulinnya lebih dominan. Karena kalau anak perempuan
lebih dominan maskulinnya, nanti dia akan ada rasa sedikit hampa ketika dewasa. Gitu. Terakhir dari saya. Next. Nah, di tidak akan ada ya eh, orang tua yang sempurna itu nggak akan ada teman-teman. Cukup jadi orang tua yang sesungguhnya aja. A real one, benar-benar ada untuk anak. Ada telinga kita dan ada diri kita eh, hadir untuk anak di saat itu. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih Mbak Ika. Kenapa Aduh, teks mulu? webinarnya benar-benar mengharukan sekali ya, apalagi penutupnya tadi ya, benar-benar nggak ada orang tua yang sempurna, yang ada jadilah orang tua yang seutuhnya ya Mbak ya, buat anak, seperti itu. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Ika. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita udah dengerin ya sampai aku benar-benar bikin rangkumannya loh Mbak Ika. Dan aku udah bikin pertanyaan banyak banget, tapi aku sadar diri kalau aku hanyalah MC. Jadi mungkin buat kita kasih kesempatan dulu ya buat teman-teman yang ada di sini mau bertanya boleh boleh via chat atau atau via boleh apa angkat tangan. Ini udah ada yang angkat tangan. Siapa ya? Sebentar ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa banget. Saya pengen nanya soalnya. Ini ada Mbak Karin ya. Ya, Mbak Karin Oke. kan. Mbak Karinta, oh ya Mbak Karinta Utami boleh tunjuk, boleh open mic-nya kalau nggak bisa apa Oke, namanya open videonya. oke, makasih. Silakan Mbak Karinta Utami. Iya sama-sama. Oke, makasih sebelumnya Mbak Ika. Wah, aku siang-siang gini dapat materi yang Masya Allah banget ya. Aku mau nanya nih Mbak Ika, yang pertama itu, saya pernah dengar ya kalau misalnya kita marah tuh, itu tuh memutuskan sambungan otak anak gitu. Nah, itu seperti apa? Terus yang kedua, tadi itu kalau nggak salah di yang perempuan ya, em, ada decision making skill. Nah, itu tuh seperti apa ya? Maksudnya detailnya perkembangannya karena aku nggak tahu benar atau salah yang sedang diterapkan bersama suami gitu. Jadi kayak untuk anak itu sekarang apalagi perempuan tuh kayak misalnya pakaian, makanan itu tidak kami beri pilihan gitu. Jadi apakah dengan itu kemampuan decision makingnya malah terhambat atau seperti apa gitu? Karena kita mikirnya bahwa kalau perempuan itu ya pakaian tuh ya maksudnya yang sudah kita sediakan gitu nggak memilih yang lain terus makanan pun memakan yang ada gitu sama satu lagi tentang hafalan tadi saya kurang nangkep nih Mbak Ika yang ada 9 otak ya yang kayak hafalan tuh kalau misalnya anak di bawah 5 tahun tuh gimana gitu karena kan Oh, iya. kalau anak sendiri tuh memang nggak sengaja dihafal maksudnya nggak sengaja diprogramkan menghafal tapi karena mungkin mendengar saya ayahnya jadi dia tuh ikutan hafal gitu seperti surat-surat dan lain-lain tapi memang nggak diprogram itu maksudnya gimana ya makasih Mbak Ika. Ya, di sini hujan, jadi suaranya terdengar sayup-sayup di saya. Mulai hujan dan guntur di Depok. Oke, pertanyaan pertamanya, sebentar. Tadi yang kedua decision making ya. Decision making dulu ya, yang gampang, yang gampang. Jadi, nah anak perempuan itu butuh ditingkatkan decision making skills-nya. Kalau misalnya makanan di rumah itu dipilih yang udah ada gitu ya Mbak Karin ya. Atau dia nggak pilih kalau untuk makanan di rumah gitu ya. Bener nggak? Iya betul Mbak Ika. Kalau decision making skill itu kan banyak. Kalau misalnya nilai value di rumah memang yang dimakan adalah yang ada, itu nggak apa-apa. Jadi melatih decision making skillnya bukan di makanan, bukan di pilihan makanan gitu Mbak Karin. Tapi di lain, misalnya mau main ke sini atau ke sana, kayak gitu. Atau
umurnya berapa Mbak Karin, anaknya perempuan? Sekarang 7 tahun, Mbak Ika. Oh, 7 tahun. Nah, kalau mulai mulai membuat decision makingnya yang sederhana-sederhana kayak tadi mau main kemana, atau kalau misalnya di anak saya itu mau ekskul apa, karena kan ekskul biasanya pilihannya banyak. Kalau misalnya value di rumah memang bukan soal makanan, nggak apa-apa anak nggak pilih makanan, atau bisa juga dia diikutkan ketika membuat menu. Jadi sebelum jadi makanan, ketika bikin menu, dia diikutkan kakak hari Senin mau makan ayam atau ikan. Jadi pilihannya di kita kecilkan pilihannya. Atau nanti ketika nanti dia milih SMP, masih lama sih ya, karena masih 7 tahun, kita pilih SMP, milih sekolah itu, nggak semua sekolah kita datangi, tapi sekolah-sekolah yang sudah sesuai value-nya dengan kita. Jadi decision making skill-nya di pilihan-pilihan yang sudah kita pilihkan gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau baju pun begitu. Tuh, dia nggak apa-apa, nggak milih baju, tapi sesuai dengan yang ada di rumah, itu nggak apa-apa. Kita pilihkan cara melatihnya di tempat lain. Nah, kalau yang marah, apakah marah itu sambungan otaknya putus? Sebenarnya bukan di marahnya, karena kalau healthy anger itu malah bagus. Jadi anak tahu bahwa boundaries-boundariesnya, batasan-batasan itu ada. Kita perlu marah, tapi marah yang sehat, healthy anger, yang akan membuat neuron itu putus, neuron pathway itu putus adalah ketika kita membentak. Jangan. Nah, itu tuh udahlah membentak, suaranya keras sambil melotot. Itu yang akan memutus neuron pathway-nya. Sebenarnya secara logis, ketika kita bentakan dan marah itu kan, kalau misalnya anak melakukan sesuatu yang berbahaya lalu kita marah, terus neuron pathway-nya putus, itu akan bagus kalau misalnya neuron pathway itu bukan hal yang baik kan, jadi langsung putus. Tapi masalahnya yang sering terjadi sekarang adalah angernya nggak healthy, Mbak Karin. Itu yang jadi masalah. Kita marah untuk hal-hal kecil. Jadi anak kita eh, dia gampang ke-trigger jadinya. Akan selalu bersiap-siap, ibuku akan marah nggak ya kalau begini? Ibuku akan ngebentak nggak ya? Bentakan itu yang jadi masalahnya. Dan marahnya kita harus ada batasan, anak harus tahu batasan yang mana apa aja yang bikin bunda marah. Ketika bunda tidak punya batasan, itu yang jadi masalah. Jangan-jangan ketika kesal, marah aja langsung. Ketika marah sama bapaknya, kita marah ke anaknya. Itu yang nggak sehat. Ya. Hmm. Kemudian tentang kemampuan hafalan anak usia 4 tahun. Kalau dia menghafalnya dari mendengar, lalu dari em, terpapar gitu ya, terpapar. Jadi secara tidak langsung kakaknya hafalan dia ikutan ngedengerin, itu nggak apa-apa. Karena kita tidak memaksa dia untuk menghafal. Yang nggak boleh adalah, bukan nggak boleh ya sebenarnya ya, yang akan menghambat anak adalah ketika 4 tahun terus kita suruh, udah ada yang harus sini duduk depan bunda, ikutin bunda. Yang kayak gitu nggak optimal, nggak akan optimal. Karena sebaiknya dia akan lebih optimal kalau dia ngedengerin bundanya baca aja, atau bundanya yang menghafal dia ngedengerin, itu lebih optimal. Kenapa nggak optimal? Karena hipokampus atau bagian otak yang untuk menghafal, kemampuan bagian otak yang menyimpan memori itu belum aktif. Jadi dia harus kerja berlipat-lipat untuk bisa ingat itu. Nah, sedangkan kalau misalnya dia mendengar begitu aja, nanti kesimpannya di basal ganglia, bukan di hipokampus. Kayak gitu Mbak Karin. Yang nggak boleh yang terstruktur dan harus bisa hafal. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau anaknya suka, aku mau bisa kayak kakak, nggak apa-apa. Kalau anaknya mau. Atau kadang-kadang ada ibu-ibu ambi kan, "Ah, anakku harus bisa 5 tahun, hafal 30 juz gitu."
jus 30 misalnya ya, atau 5 surat yang susah-susah. Tapi kalau di teman manisnya sih, saya yakin nggak ada ya yang begitu. Tadi kayaknya ada pertanyaan. Nah, Oke, terima kasih Mbak Ika. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Jika anak sudah remaja, bagaimana? RPI-nya apa ya? Iya, saya juga bingung. Jika anak sudah remaja dan banyak RP buat orang tuanya, PR kali ya Oh, maksudnya. PR ya. Iya, Heeh, heeh. buat orang tuanya bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, pas banget nih saya juga mau nanya tentang yang eh, pra remaja sih. Kalau Mm-mm. misalnya nih kan, ini anak-anak kan misalnya SD nih, udah mulai kelas 3 kelas 4 gitu, udah Mm. mulai ada yang suka-sukaan. Nah, itu kita sebagai orang tua gimana ya maksudnya eh, kalimatnya gitu. Maksudnya ke anak kita yang pra remaja apa benar-benar nggak boleh atau harusnya gimana sih biar anak tuh nggak penasaran dan nggak mau juga cari tahu ya biasa aja gitu. Hmm. Terus kayak tadi kan ada jelasin tentang stresnya anak-anak ya. Maksudnya usia 7 tahun ke atas tuh lebih emosional gitu ya. Nah, kerasa banget sih soalnya saya punya anak yang udah 7 tahun dan beda banget sama yang dulu gitu kan. Nah, gimana cara ngasih taunya atau kalimatnya gitu ya kepada anak yang udah usia 7 tahun? Apakah boleh kita bilang ya udah jangan larangan atau baiknya ada kata-kata yang lebih dewasa gitu, lebih bijak lagi gitu kepada anak usia 7 tahun yang punya 7 tahun ke atas deh yang punya emosionalnya yang udah lumayan berbeda gitu ya sama anak yang di bawah 7 tahun mungkin. Terima kasih Ya, Mbak. ntar diingetin ya pertanyaannya ya. Iya. Yang pertama, kalau anak sudah remaja, bagaimana dan banyak PR buat ortunya, bagaimana cara menyelesaikannya? Hmm. Yang pertama adalah pastikan bonding ayah dan bonding bonding ayah ke anak dan bonding ibu ke anak bagus. Kalau misalnya bagus, insya Allah semua masalah bisa tertangani. Tapi kalau nggak bagus, itu yang harus ditangani lebih dulu. Tergantung nih anak laki-laki atau anak perempuan. Biasanya anak laki-laki punya masalahnya bonding dengan ayahnya. Anak perempuan punya masalah bonding dengan ibunya. Jadi dilihat dulu bondingnya udah bagus nggak. Kalau bondingnya sudah bagus, baru kalau masalahnya sudah terlalu berat ya, bukan terlalu berat sih. Ini masalahnya apa? Kalau misalnya masalahnya mengganggu sekolah, apakah sudah ke konselor sekolah? Yang kedua itu tuh eh, setelah pastikan bondingnya, pas tunggu saya mencari kata-katanya dulu. Diagnosa masalahnya apa? Karena kalau masalahnya tidak terdiagnosa dengan baik, nanti bisa jadi penyelesaian kita salah sasaran. Jadi kalau misalnya anak bermasalah di akademis, cari tahu masalahnya apa. Apakah kemampuannya yang kurang, apakah dari emosinya, ataukah dari gurunya, atau apanya. Jadi tegakkan diagnosisnya dia kenapa. Ya, nanti setelah tegak diagnosisnya baru selesaikan berdasarkan diagnosisnya. Kemudian tadi kalau anak preteen mulai suka-sukaan gitu ya, 10 tahun mulai suka-sukaan. Gimana cara ngasih taunya gitu? Sebenarnya suka itu kan fitrah. Jadi kalau di kami, terutama saya ke anak perempuan saya, biasanya akan nanya, dan kita mewajarkan dia suka. Boleh kak, suka suka. Oh kakak suka sama dia, kakak suka apanya? Pertama terima dulu, accept dulu, accepting, terima dulu rasa dia. Karena kalau misalnya kita langsung bilang nggak boleh suka-sukaan, nanti dia nggak cerita ke kita, tapi cerita ke temennya, cerita ke orang lain, dan malah cari tahu di luar kita. Jadi kalau bisa dia percaya sama kita bangun kepercayaan dia ke kita, nggak apa-apa dia cerita sama kita, dia ngerasa safe, dia ngerasa aman untuk cerita sama kita karena dia tahu kita nggak akan marah. Nanti cara ngasih taunya pertama, cara ngasih taunya tidak hadap-hadapan, tapi sebelah-sebelahan. Lalu kita sambil ngerjain yang lain, jadi dia nggak ngerasa fokusnya di dia, entah sambil eh, entah sambil ngetik
ngetik, atau sambil makan snack bareng, ngemil bareng, atau sambil nyetrika. Biasanya nyetrika tuh sambil ngobrol-ngobrol enak banget. Atau sambil ngelipet baju habis dari jemuran. Jadi jangan hadap-hadapan, karena kalau hadap-hadapan anak merasa akan dimarahi, aku mau diapain nih? Dia udah eh, apa ya? Dia udah akan mengkerut duluan dan nggak akan mau menyampaikan perasaannya. Jadi diterima dulu rasanya. Nanti ketika oh kakak suka sama dia, yang kakak suka apa dari dia? Jangan-jangan dia suka karena dia pintar matematika, Umi. Kitanya aja gitu loh yang sudah apa ya namanya ya, negative thinking. Oh, jangan-jangan dia nanti akan melakukan hal apa gitu. Padahal soalnya dia keren banget kalau misalnya bahasa Inggrisnya tuh cas cis cus. Dia kalau matematika nilainya 100. Berarti kan suka akan kemampuan anak itu. Oh iya, ya ya emangnya keren ya kalau kayak gitu ya Kak ya. Udah sampai situ aja. Sampai nanti dia akan cerita lagi. Kalau Jadi nggak usah, kalau bisa sih, ibu itu sebenarnya punya feeling ini over apa enggak ya aku marahin anakku. Nah, yang perlu kita jaga itu feelingnya kita ke anak. Seringnya feeling itu sudah mulai hilang karena ketakutan-ketakutan kita akan cerita-cerita dari luar. Itu yang kita jaga kembali feeling kita itu. Bahwa sampai segimana anakku nih masih baik-baik aja nggak ya? Anakku nih perlu dikasih tahu lebih nggak ya? Begitu bunda-bunda. Terus apa Mbak Ayun satu lagi tadi 7 tahun? Kalau misalnya anak tadi kan ada hubungannya katanya anak bisa stres ya. Nah, Hmm, ciri-ciri kalau misalnya anak itu stres atau trauma itu seperti apa sih, Mbak, kalau untuk usia yang 5 tahun ke atas gitu? hmm, ya. Jadi kalau anak stres itu, kalau di usia 7 tahun, pertama akademisnya akan turun. Kalau dia sekolah, akademisnya akan turun. Dia akan susah berteman. Dia akan makannya sedikit. Tidurnya terganggu. Jadi tidurnya kebangun-bangun atau tidurnya larut malam, bangunnya terlalu pagi gitu. Jadi tidurnya tidak cukup 9 jam kalau untuk anak usia segitu. Dia nggak mau berteman, dia maunya main sendiri. Itu bisa jadi ada Itu kecenderungan namanya stresnya. stres ya. Terus berarti Mm-mm. kayak kalau misalnya anak yang usia 5 tahunan ke atas itu kalau misalnya dikasih tahu tuh jangan langsung dilarang berarti ya. Oh ya, Kalau apa dia? kesimpulannya yang tadi ya. Heeh. Hmm. Kalau kalau di atas 7 tahun ya, Iya, maksudnya di atas 7 tahun. misalnya dia ditanya dulu aja. Kalau Mm. ditanya dulu, kenapa kakak? Biasanya saya nggak mulai dari kenapa sih, karena kalau kenapa itu anak sudah defensif biasanya. Ya, ya, Eh, ya, ya. jadi tadi Umi lihat kakak begini, kakak ngapain? Iya tuh tadi aku ngedorong temenku, biasanya jadi bilang kan, ngedorong temenku. Oh, ngedorong temen ya. Nah, yang paling penting lagi adalah komunikasi produktif. Komunikasi produktif itu kita jadi cerminnya dia. Dia bilang apa, kita ulangi. Tapi ya itu, mendengarkannya deep listening ya, jangan sambil main HP atau jangan sambil eh, seringnya tuh kalau anaknya sudah lebih dari 2, kita dengerin tapi kita sambil lihat, dek jangan itu dek gitu, dek hati-hati dek. Nah dia jadi merasa tidak dihargai saat bicara. Kalau bisa sih ada waktu yang khusus sama dia gitu. Dan eh, ditanya dulu eh, dia berbuat apa, kenapa dia berbuat begitu. Karena bisa jadi yang kita pikir, yang alasan dia melakukannya berbeda dengan yang kita pikirkan. Terus kita tanyakan lagi, kalau menurut kakak, kalau temennya digituin gimana? Jadi dia berpikir sendiri. Dan kalau mau menanamkan value, paling enak lewat cerita. Paling enak pakai cerita. Jadi kalau pakai cerita, dia nggak ngerasa dia yang dimarahi. Tapi nanti dia akan ngambil dari ceritanya. Gitu. Ya Allah, makasih banyak Mbak Ika. Ada lagi nggak ya? Tadi kira-kira. Ya Allah, aduh anak saya TK udah cerita suka sama laki-laki. Nggak apa-apa. Apalagi Ibu, sekarang kan dia sering lihat ya. Sering lihat-lihat. Oh, itu ya. sih, itu Kairen. Maaf ya Mbak ya, berisik banget. Nah, ada satu lagi pertanyaan. Gimana Mbak Korin?
Udah tahu. Waktunya Udah tahu deh. udah masih bisa atau gimana? Lagi ya Mbak Ika dari Ibu Dinda ya kayaknya itu tadi. Oh ya, ini katanya anak pertama saya usia di bawah 4 tahun lebih teratur dan mandiri. Sedangkan sekarang mungkin udah di atas 4 tahun ya, malah lebih manja, maunya dibantu. Nah, itu gimana ya? Apakah dia punya trauma, takutnya trauma gitu. Terus fokusnya juga cenderung menurun. Ya, Kita bisa cari taunya gimana, Mbak? Makasih. em, sebentar, saya nyontek dulu ya. Saya nyontek dulu, gak hafal usianya nih. Jadi memang ada fase-fase yang dia anak-anak itu em, fasenya disturbing, teman-teman Manise. Jadi kalau misalnya anak 3 tahun dia lebih kalem, lebih mandiri, lebih stabil. Tapi di 3,5 tahun dia kayak turun gitu. Menurut kita turun. Itu nggak apa-apa. Itu emang fasenya. Fasenya. Jadi sebentar. Nah, itu dia dari Arnold Gesell. Teorinya tuh teorinya si Gesell, Maturational Development Theory. Jadi perkembangan itu tuh kayak pegas. Kayak pegas, melingkar-lingkar gitu. Jadi ada masanya dia tenang, lalu dia disturbing, dia calming lagi, dia disturbing lagi. Kalau di bawah 4 tahun, itu fasenya per 6 bulan. Jadi kayak tadi 3 tahun dia tenang, 3,5 tahun dia akan em, jadi manja, jadi rewel, jadi tantruman. Nanti di 4 tahun dia tenang, di usia 5 tahun dia jadi eh, disturbing lagi. Jadi kayak storm lagi. Nggak apa-apa, nanti di 6 tahun dia akan tenang lagi. Memang ada proses yang dia agak turun. Kita ngelihatnya agak turun. Dan kalau anak baru punya adik atau adiknya masih kecil, dia memang ada kecemburuan. Kalau kami bilangnya kecemburuan sosial tuh di rumah, sibling rivalry. Salah satu cara kita ngatasinnya adalah selalu punya waktu hanya sama dia. Jadi ada satu hari tertentu yang ibu sama kakak aja, hari tertentu ayah sama kakak aja, nggak ikut adik-adiknya, nggak ikut adiknya, karena itu membuat dia merasa layak diperjuangkan, teman-teman. Karena dia merasanya kita meluangkan waktu hanya demi dia. Jadi masing-masing. Jadi kalau punya 3 anak ya berarti ada 3 waktu luang di sesi yang berbeda. Nggak bisa bareng karena kalau bareng nanti akan berbeda. Akan selalu ada yang merasa Umi nggak sayang aku, Umi lebih sayang sama adek gitu. Walaupun kita udah ngerasanya kan sama-sama adil. Berarti emang Berarti emang udah fasenya ya, dan kita harus punya waktu sendiri ya buat masing-masing anak ya Mbak ya, biar lebih fokus gitu ya perhatiannya. Fokus Ya, jadi terima dia kasih. sendiri. Mungkin ini dulu ya sudah cukup untuk tanya jawabnya. Sebelum kita undur diri gitu ya, sebelum kita pamit-pamitan, kita foto bareng dulu. Boleh Mbak Ika? Aku Boleh, ikut. boleh. Boleh ya. Kita Oke. Mungkin boleh dibuka Zoom-nya teman-teman semuanya biar kelihatan. Nanti Mbak Korin yang foto ya Mbak Korin ya, boleh? Apa aku yang foto? Oke, aku yang foto ya. Oke, senyum dulu. Satu. Udah siap belum Mbak Korin? Siap. 1, 2, 3. Oke, lagi. Tunggu. Siap-siap posenya. Boleh pose? Pose dulu. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. 1. Astagfirullahaladzim. Terakhir ya. 1, 2, 3. Ah, Oke, terima kasih. curang banget yang ini. Curang banget. Oke, terima kasih Mbak Korin. Nah, terima kasih untuk pembicara kita, Mbak Ika. Benar-benar banyak banget manfaat untuk kita aplikasikan nanti ya di rumah gitu ya. Nah, terutama buat anak-anak tadi Mbak Ika tuh udah jelasin banget dari usia mulai 2 tahun sampai tadi 7 tahunan ya, bagaimana perkembangan anak gitu ya sesuai dengan neuroparentingnya. Dan kita sebagai
ibu, orang tua juga harus paham, harus terus mencari ilmu bagaimana untuk menangani dan menemani si kecil gitu untuk perkembangannya seperti itu. Nah, tentunya juga kita mau kasih apresiasi banyak yang sebesar-besarnya buat Mbak Ika atas udah kasih kita sharing-sharingnya gitu ya, sehingga kita di sini sangat terbantu gitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada anak kita. Nah, kita mau mengucapkan terima kasih dan mau memberikan sedikit sertifikat. Semoga sangat semoga nanti akan apa ya bisa kita kolaborasi lagi ke depannya. Nah, untuk itu mungkin ada sepatah kata dari Mbak Korin, penutup kata penutupnya. Boleh Mbak Korin mau ngomong sesuatu buat Mbak Terima Ika. kasih Mbak Ika dan teman-teman dari komunitas Dekap ya sudah hadir berkolaborasi bersama di siang hari ini. Semoga kolaborasi kita bisa berjalan lagi sampai ke depannya. Dan semoga teman-teman yang mengikuti webinar di siang hari ini ya mendapat manfaat, mendapat banyak insight dari Mbak Ika dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari teman-teman. Semangat, jangan menyerah. Terima kasih teman-teman. Sekian Mbak. Oke, terima kasih juga untuk peserta yang sudah hadir dengan penuh perhatian dan antusiasnya untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Saya atas nama panitia ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika dan teman-teman dekap. Sampai jumpa pada kesempatan kolaborasinya nanti ke depan. Terima kasih. Mohon maaf ya Mbak Ika kalau ada salah. Saya juga mohon maaf ya kalau masih banyak kurangnya. Keren banget Mbak Ika. Terima kasih. Mungkin nanti aku mau tanya-tanya gitu ke depannya Boleh, ke boleh. Mbak Ika ya. Terima kasih ya teman-teman. Boleh silahkan live sedikit demi sedikit. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ika. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya izin live ya. Ya, terima kasih.